Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Akhirnya datang ke Indonesia juga BMW seri 7 baru dengan kode bodi G70. Sudah kami coba di Amerika sebenarnya tahun lalu. Di Amerika waktu itu ada BMW i7 dan BMW 760 Li kalau nggak pakai L lagi karena semuanya long wheelbase. Nah, yang dihadirkan di depan kita semua ini adalah 735i. Nah, ini bukan pakai motor listrik. Ini tetap internal combustion dengan mesin 3000 cc dan tenaga 268 horsepower, disalurkan ke roda belakang melalui gearbox 8 speed ZF. Gearbox nyaman. Opsi-opsi yang didapatkan ternyata lengkap juga. Nah, kita dikasih plant tour. Nih kita sekarang berada di pabriknya BMW di Sunter. Ada plant tour. Akhirnya nyampe juga. Nggak nyampe. Nyampe nih? Nggak nyampe. Jadi pretelannya yang ke sini, baru dirakit di sini. Jadi bukan mobilnya dikirim. 735 ini CKD di pabrik ini. Iya. Nah, kalau yang i7 temen-temennya tuh enggak. Ini aja yang 735. Ya. Kita akan lihat jalur produksinya. Sekalian saya juga akan nanya ke bos BMW-nya di sini. Gimana memastikan kualitasnya bisa sama dengan seperti yang dibuat di Jerman? Oh, kami juga mau nanya bos BMW. Ikut-ikutan. Huh? Sekarang kita bersama dengan, wah ini bos-bos BMW, Mr. Jean-Philippe Parent. Is that correct how to pronounce? Perfect. Jean-Philippe Parent. Beliau adalah Senior Vice President Sales Region Asia Pacific, Eastern Europe, Middle East, and Africa. That's a really big responsibility. Very large, very large. Very large. More than 100 countries. Yes, more than 100 countries. How do you... All right, I have a few questions for you. So I've started at BMW in France because I'm French 26 years ago. So 26? Yeah, you see how old I am, yeah. And I've moved quite quickly to Munich. I've spent roughly 20 years in Munich. Okay. But being sent to other countries in Europe mainly. I've been responsible for the European region during 5 years. And after that I wanted to really discover something else, and I got this opportunity, this unique opportunity to really discover a very large part of the world and to try to understand these very different cultures that are represented in the region I'm responsible for. Okay. So I've been in the last 1.5 years. I have a second apartment in Tokyo, a second apartment in Korea, and very soon a third apartment in Jakarta. Very soon? Very soon. I mean, it's important to be very present in the market. Yes. To understand the needs of the customers, to understand also our organization. So very close. To understand the motivation of our retail partners, of our dealers. And we have a team here, a national sales company since 2001 that is doing a great job. But we can always do better. So I was really impressed by what I discovered in Jakarta, in Indonesia. I see a very big growth potential because I see the moment where the market takes off, and we have a good setup, but we have to make sure that we keep this edge on the competition also in the future. Very good. When was your last time to Jakarta? I've taken over this responsibility since a bit more than 1 year. That's my first visit in Jakarta, but I come again in December. You will come again in December. Very good, very good. Yes. All right, next question. What's your favorite? So my favorite, yeah, there's a lot of innovation in this car. What I really like is that for the Asian countries, it's very important to make a car that is made for the people who are chauffeur driven. Yes. So the comfort in the back is amazing. Has never been reached with a BMW. Comfort of the seats, entertainment in the back. You will soon discover in Indonesia the theater screen, panorama display. It's really like being in the back, relaxed on the back seat, and being able to stream
a movie on Netflix or any other channel. Yep. And that's a USP really the car has. That's something that the Asian customers that I've met so far in other countries like Japan, like Korea, Thailand are really enjoying, and it will be very soon produced here. Indonesia from July, August on, we will deliver the first cars with this technology. And that's for me, in the back, really something that is unique. The second thing that I'm really proud of is that you don't have any luxury limousine that is purely electric on the market. Yes. You have some cars, but not really limousines, not luxury limousines. And this new BMW 7 Series offers also, next to the 735i, a fantastic i7, totally electric, totally quiet. That's for me the perfect symbolic of modern luxury. Yes, yes. I've driven the 760. I've driven the i7. A very good car, and also if you get chauffeured, oh my God, they get full big screen. I watch my own video. Yeah, So yeah. good idea. All right, next question. So I really think that I will not make it a sort of secret. During years, Mercedes-Benz has been leading the luxury car segment in this very special segment, what we call GKL, really the luxury sedans GKL. with the S-Class. But I think that we have now with a new 7 Series, really a car that is able not only to challenge, but really clearly to beat the S-Class, yeah. because it's a better car than the S-Class. And it's already the case in many countries in my region. Just was recently in Turkey, and in Turkey, for example, we are already ahead of the S-Class with this new 7 Series. On the sales? Yes, and I really think that the perception of the presence of the car, the comfort that you can experience, and also the driving experience are just unbeatable. Yep. It's like driving through clouds. Yes, I think so. And the presence is amazing. When you arrive in such a car with the automatic doors in front of a hotel, even the S-Class customers look like, wow, what is this, yeah? I've seen that. Very good interview, this one. I like talking about other brands. Yeah, me too. All right, last question. We have just revealed a few days ago the new 5 Series. Yes. And that's also a very important car for us. You will have also a new i5, very attractive electric middle class sedan. I think it will be a stunning car in the market. The new 5 Series will be, of course, very interesting. We have just launched also the XM in the GKL Plus segment, so you saw that too. So I think these are really great products. We are now working on importing also in Indonesia the iX1, so the electric version of the X1. We hope we will get it very soon. Okay. So I think these are new products that will come very soon to Indonesia, and that will be for sure great experience for the Indonesian customers. These are, I would say, the next products that you will see on the Indonesian roads. Very good, very good. We can't wait. Yeah? Yes. I hope that the iX1 can come really soon to Indonesia. I mean, after our meetings with the team of BMW Group Indonesia, we are already working with the Munich colleagues to get the car as soon as possible here, because we see the growing demand for electric cars. We had not maybe planned a few years ago that there would be a demand for this car here. We had more focused on local assembly. But I think we will, next to, of course, the X1 being locally assembled, also work on this very high demand for electric cars and import very soon the iX1 here in Jakarta. So probably in the future, in this plant, can assemble an electric car. That's also what we are working on. That I was saying to your colleague, takes a little bit of time because it's a big investment. At the moment, the market is growing, but it's still limited. So we have to see when it's a business case, I would say, and a rational decision to assemble electric cars here. But for sure, we are looking at this because we see the growing demand, and it's very important. Our ambition in the group is to sell 15% of all our cars purely electric this year worldwide, and 20% next year. So we have to grow our volume of electric cars. That's really a commitment of the group. Yes, absolutely. We want to double our sales of a fully electric car from
200,000 last year to 400,000 this year. Wow. Yes, very aggressive. That's probably more than Audi and Mercedes together, just to speak about the other brands. Alright, thank you so much. Thank you very much. Thank you. Ada sama Pak Juliaman Huta Barat, presidennya PT Gaya Motor. Dialah yang bertanggung jawab untuk proses produksi dari semua BMW yang dirakit di BMW dan Mini kan? Kita dulu punya kode project G12, sekarang G70, maka G12 no longer produce, langsung masuk seri 7. Kira-kira gitu sih. Ya langsung tinggal tukar aja. wis, jadi udah. Sekarang semua- udah berhenti G12-nya? Sebenarnya ini belum saatnya. Tapi Oh. untuk bapak-bapak berdua, simulation ya. Oh, simulation. Oke, Jadi keren. simulation tuh Kita nggak boleh pakai sealer, karena kalau pakai sealer itu Udah mati, pipe selesai. minus harus dipasang. Ya. Jadi kita sih sebenarnya ada videonya, tapi kan maunya kan langsung ya. Iya, keren nih. Untuk bapak-bapak semua. Waduh, suatu kehormatan yang luar biasa. ini buat thumbnail. Mohon maaf Pak Juliaman, saya mau bikin thumbnail dulu. Dia bikin thumbnail. Jadi proses pembuatan thumbnail pada video Fitra Air ya seperti ini. Biasanya orang yang lagi interview pun disuruh minggir. Bikin mobil di sini kualitasnya sama seperti bikin mobil di Jerman. Lihat itu. Masih secara detail dilihat lagi pakai lampu apakah ada crack yang dicari ya. Scratch. Oh, bukan crack ya, scratch. Kalau crack sih kelihatan. Jadi barangnya bener yang dipasang. Tapi apa bisa itu barang dari sana udah scratch? Oh, pada saat handling misalnya terjadi ya? Potensi-potensi pada saat itu. Nah ini jadi pallet dari logistiknya ditaruh situ aja tuh? Iya, Ditaruh kita situ? supply dari kardus-kardus di atas sana, Pak. Oke. Tumpuk satu isi, Nah ini diangkat tuh. iya. Kemudian akan digunakan alat. Pak. Alat, nanti divakum, nempel dia. Ini kedua. Ini baru graving sini. Ya, gradingnya tadi bikin satu. Oh iya, udah lewat. Saya lihat karena dia lagi mau Masih masang number 5125, ini mobil kedua. 05125 ya? Iya. VIN numbernya. Adalah mobil kedua G70 tertua di Indonesia. Harus pasang harus. Wow, keren. Aduh, andai seri 7 E32 kita dipasang harus gini nih. Apa bedanya yang dibungkus sama enggak? Oh, dibungkus luar. Itu buat biar dan nggak ngerusak bodinya. Rusak wiringnya juga bener. Gitu caranya. Makanya ada yang dibungkus, ada yang enggak. Ada yang di luar buat keluar. Baru bungkusannya dibuka. Nggak boleh pakai jam. Nggak boleh pakai jam ya? Iya, takut gores ya. Cincin? Cincin nggak boleh juga. Saya nggak pakai cincin. Lo katanya udah kawin? Apa? Lo katanya udah kawin kok pakai cincin? Nikah ya? Nikah udah. Kok nggak pakai cincin? Tuh, yang penting itu ikatan asmaranya. Jadi mobil nyampe, keadaan kap mesin dan pintu tuh terpasang, tapi kosongan. Terus dicopot dulu lagi, kemudian sky roof dipasang, tempel VIN number, masukin wiring harness. Ya kan, ini wiring harness. Ini Harness untuk yang di trimming 3, kita sebut trimming 3 itu masang fuel tank sama piping. oh, ini fuel line. Iya, fuel tank. Fuel tank. Install fuel tank aja. Banyak juga ya. Ini ada yang baliknya soalnya ya. Iya. Ini juga, ini per unitnya satu. Per unit satu. Per unit satu. Ya sama bentuknya semua. Sama. Ini fuel line aja Ini berarti. fuel, area fuel sama install piping semuanya di sini sama rear absorber di sini. Oh, shockbreaker Kita belakang? pasang di sini. Bukan shockbreaker. Shockbreaker belakang. Kita pasang Bukan di sini. satu subframe frame gitu enggak? Ada axle-nya. Oh, enggak. Cuma atasnya aja. Atasnya aja. Iya. Oh, nempel atasnya shockbreaker Nempel aja. atasnya Seperti itu. Barangnya dari tengah sana. Barangnya dari tengah sana. Ini pengalaman luar biasa loh. Kita masuk ke pabrik mobil kayak tiap hari yang kita bahas tuh mobil, kita sekarang di pabrik mobil BMW pula. Ya. Lihat langsung bikin mobil tuh kayak gimana. Tapi kalau cat ini dari sana ya? Kalau Langsung cat ya? dari sana. Kita terima bodi sudah utuh seperti ini,
kita tinggal rakit antara bodi sama komponen-komponen yang ada di sini. Nah, terus lanjutannya coba, Mas. Kalau sebelah sini, ini line 0, 1, 2, 3, 4. Ah, 4 apa? Kita sudah mulai kita masang, ada proses pemasangan airbag. Airbag. Kan Oh iya, ini airbag udah juga kepasang di nih. sini. Nih, jadi itu adalah seri 7 Iya. G70 yang pertama di Indonesia yang dirakit di sini. Nah, ini BMW X7. Ini line-nya sama-sama jadi satu, tapi ini trim berapa tadi? Trim Trim 6. 4. Trim 4. Trim itu TRIM. Trimming. Iya, Trimming berarti. trimming. Shockbreaker udah kepasang kan? Shockbreaker di sini udah kepasang. Udah kepasang. Ini 4 shockbreakernya yang akan kita pasang di trimming Oh, 3. ini yang mau dipasang nih. Itu yang mau dipasang. Itu yang mau dipasang tuh. Itu ada shockbreaker belakang. Wah tuh dari jauhnya udah kelihatan. Tuh mahal banget pasti. Iya. Iya kan? Karena itu ada sistem ini, adaptifnya. Suspensinya. Udah nyoba ini? Mobilnya? Di Jerman sudah. Tuh, kayak naik awan. Ya, Hah? beda lah. Ban Antara Eropa sama sama rodanya Japanese. gerak. Beda jauh. Beda jauh. Ini masang apa jadi? Ini di sini kita ada proses airbag, scan airbag sama scan kunci. Kayak barcode-nya. Kita ada kuncinya, jadi kunci kalau udah scan di sini itu tidak bisa dipakai untuk unit lain. Berarti ini udah Khusus benar-benar untuk kunci. satu unit. Ini udah ditentukan kunci ini adalah untuk mobil ini. Betul, seperti itu. Itu loh security. Security system. Nah, termasuk airbag juga. Airbag juga di sini untuk scan airbag. Oke, terus trim selanjutnya Terus lanjut untuk trim selanjutnya kita pasang floor, karpet. karpet Dasar. karpet dasar. Dan memang kalau karpet dasar ini beda ya dengan mobil-mobil yang ada Oh iya, di produk tebel. Jepang. Ini lebih tebel. Tebel. Jadi lebih kedap. Boleh pegang? Boleh, silakan. Akan terasa tebal. Kayak marshmallow. Enak deh, ya kan? Saya bongkar mobil saya buluk. Udah lama ya. Udah lama sekali. Tahun 90. Nih, oh kayak gini makanya dia perdamannya luar biasa. Perdamannya Ini luar masih biasa. untuk X7 ya. Ini untuk X7 Sama di G70 juga gini. dan G70 juga sama. Tebel empuk-empuk Tebel. marshmallow begini. Rata-rata tebel. Karpet doang nih sini. Karpet. Apalagi? Secara garis besarnya ini karpet ya. Untuk yang selanjutnya kita pasang headlining. Headlining, plafon. Nih, barangnya. Oh. Ini semuanya barang-barang yang dipasang itu impor. Semuanya all itu CKD. Kecuali seat secara part juga CKD, tapi perakitannya itu ada di gesit. Oke. Kita AC lagi di gesit, Hah? baru dikirim ke gaya motor. Oke, berarti nggak sepenuhnya impor seatnya. Untuk secara komponennya itu semuanya impor. Semuanya impor, tapi dirakitnya. Cuma dirakitnya Di saja. CKD. Kursinya CKD. Porsi CKD. Lihat headliningnya. Ini kondisinya seperti ini, headliningnya. Ini untuk X7 ya. Ini pabrik tuh rumit ya urusan logistiknya, inventory, masang ini, tanggung jawab si A ngapain, B ngapain. Rumit banget. Ya. Nah, ini selain headlining apa, Mas? Selain headlining, kita juga masang bracket bumper di sini. Kalau bisa dilihat di situ, itu adalah bumper yang untuk limit sampel. Dalam artian, kita juga cek gapnya di situ. Nanti karena bumper ini dipasang nanti di overhead. Jadi kita make sure untuk bracketnya itu sudah oke posisinya. Oke. Nggak Jadi ngerti. nanti ini akan dilepas lagi. Itu akan Ini dilepas untuk lagi. ngefikin bracketnya saja. Oh, untuk masang bracket doang? Iya. Hmm. Jadi kita make sure untuk gapnya antara bumper sama lampu belakang, taillight maupun sama quarternya ini kondisinya udah oke. Baru nanti dilanjut dan bumper itu akan dipasang di area overhead. Area overhead, ya. Ini juga seat belt udah kepasang nih ya? Seatbelt udah kepasang di sini. Seat belt, speaker. Speaker sudah kepasang. Apa lagi yang tadinya belum? Hah? Dashboard. Oh, dashboard Dashboard juga juga pasang. di sini. Dashboard di sini juga ya? Dashboard secara komponen kita masih chillpad dari sana dan kita AC di area sana. Area sub AC trimming kita sebut. Ada ya? Ada. Oh, dirakit di sana lagi Dirakit di tuh. sana. Sebelah sana tuh, Yan. Ada tuh yang sudah selesai rakitan dan kita masukkan dashboardnya ke unit itu menggunakan manipulator. Kita sudah protect semuanya, jadi kalau misalnya bentur bodi Kepentok, pun hah? itu nggak akan membuat scratch Dent, maupun ya. dent seperti itu. Terus masuk dari Masuk tempel. ke sini terus tempel baru Colok. seperti itu.
Jadi bikin mobil baru kelihatannya ya lebih mudah dibanding dengan ngebangun mobil. Betul. Karena semuanya udah ada, Karena semuanya udah ada, tinggal colok, pasang, pasti hidup lagi. pasti itu. Kalau benar masangnya. Kalau bener masangnya, nggak kebalik. Dan next ini ada center Konsol. console di sini. BMW kebetulan yang X7 ini kan udah LCA ya. Iya, sih. Udah LCA jadi Nah, jadi yang udah layarnya jadi satu. layarnya jadi satu. Shifternya kecil nih. Shifternya kecil. Mana di sini sana ada. Itu ya. Tuh shifternya kecil. Ya kondisinya di sini kita juga masang untuk kaca bagian belakang kaca segitiga lah. Oh iya, kaca Yang kita segitiga katakan belakang. seperti itu. Itu nggak bisa dibuka ya? Itu kita memang seperti ini. Kita pasang kaca. Kenapa Hah? kita pasang stiker? Hah? Nanti stiker ini akan dilepas setelah 8 jam. Oke, dia Bahwa- buat megangin ya? Iya, buat megangin. Proses sealer itu udah benar-benar fix kayak gitu. Mm-mm. Dan kita juga pasang protektor di sini. Mm. Seperti yang kalau tadi Bapak lihat yang Iya, di sana. yang itu tadi di ada bodi depan, ini protektor di Ini belakang. Kita kasih di belakang. Supaya pada saat member itu kerja, Hah? install part-part yang ada di dekat area situ itu tidak menimbulkan dent maupun scratch. Seperti Kalau ini apa selang-selang jalur-jalur AC gimana? jalur-jalur AC kita prepare terutama dari trimming 1 sudah ada, nanti disambung di situ, kita tinggal nyambunginnya di next session sih. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Lagi ke trimming 8. Di 8. sini kan kita tadi sudah masang electrical system ya. Ya, Dari trimming 2 sampai dengan Ya. trimming 7. ya. Di sini kita tes menggunakan komputer gasket kita sebut. Ini sistem dari Jerman. Jadi kita memastikan bahwa semua pemasangan yang ada di area trimming ini sudah proper. Kalau misalnya ada yang kurang klik atau belum kepasang, otomatis Ketahuan di sini. ini akan merah. Oh, hasilnya. dia ngetes ini ya, Ngetes koneksi ya. koneksi di sini. Koneksi karena dashboard udah kepasang. Dashboard udah kepasang, Semua mau udah wiring harness kepasang. Sudah kepasang. Ya, tinggal Seperti pintu yang belum. Ya, tinggal pintunya nanti. Jadi kabel yang penting nyambung. Betul. Ini pengetesan berarti ya? Pengetesan di sini dan memang ada beberapa part yang kita pasang ya, di seberang sana. Oh, Ya, di kayak sebelah sana. pipa-pipa, Pekerjaannya lebih ke pekerjaannya. apa? Area mana? Namanya apa sebelah sana, Mas? Areanya sebenarnya sama. Cuman highlightnya kalau di trimming 8 ini seperti itu. Sama kita pasang juga seat bagian belakang sudah kepasang. Oh, row 3. Iya, nggak semua unit itu diinstal di sini. Untuk G07 ini X7 sama X5 saja yang kita pasang di sini untuk balancing cycle time. Ya. Kan kita tadi bicara kalau X7 cuma dapat 9 unit, Ya. berarti 8 jam bagi 9 seperti Ya. itu. Oh, X7 tuh 9 unit. Ya. Seri 7, Kalau seri G70, 7 unit. seperti itu. Jadi kita balancing setiap 1 jam katakan ya harus maju bareng-bareng. Iya. Next ke proses selanjutnya yaitu kita pasang windscreen. Kaca di sini kita pasang. Kaca depan. Kaca depan sama kaca belakang. Kaca belakang juga. Seperti itu. Belakang juga namanya windscreen loh. Iya, Padahal anginnya dari depan loh. dari depan. Wah, ini tapi proses ini kan sebenarnya proses simple kan masang windscreen sama kayak masang skyroof tadi kan, Betul. sealer gitu kan. Tapi kita memang harus benar-benar presisi. Nggak boleh miring. Nggak boleh miring, nggak boleh geser kanan kirinya, itu gapnya harus Nanti bocor oke. lagi. Iya. Seperti itu. Selain Gapnya- bocor dari dalam, biasanya kalau kita agak miring dikit memang dari depan nggak kelihatan. Ah. Tapi kalau kita ngeliat dari dalam itu kan ada intermitternya. Iya, benar. Itu pasti kelihatan akan selisihnya. kelihatan di situ selisih kanan kirinya seperti itu. Benar itu. Kaca itu dapat dari sana juga Kaca sama itu ya. dapat dari sana. Itu mungkin kalau mau ada bagian yang dari Indonesia tuh mungkin kaca tuh bisa tuh Indonesia ya. Iya, sampai saat ini belum ada lokalisasi partnya sih seperti itu. Untuk ini. Nggak jadi kepikiran jadi supplier gitu loh. Jadi supplier kaca. Iya, kaca kayak apa kayak gitu. Brokerin aja juga nggak apa-apa. Next untuk proses selanjutnya kita di trimming terakhir di sini sebelum quality gate yang kita sebut trimming 10 itu kita masang seat. Masang Sini. seat. Yang tadi hanya seat bagian belakang, row ketiga, Hmm. ini row kedua maupun seat yang front seatnya ini kita pasang di sini. Oh. Ini alatnya yang buat masang seat. Tangan mana sih? Ini ya? Ini. Yang orange ini? Iya. Seatnya nempel ke sini ya? Seatnya nempel di sini. Nanti kita masukkan seperti itu. Ini alatnya. Oke.
Saya heran ya, penasaran kenapa pengetesan tuh ada di sana padahal banyak barang yang masih belum dipasang juga, kayak pintu sama jok itu kan baru dipasang di sini. Tapi pengetesan udah dilakukan di sana. Oke, karena secara fungsi untuk pemasangan yang dari trimming dari pengetesan tadi ke depan ini bisa kita cek manual kayak fungsi seat. Ya. Untuk maju mundur. Oh, maju mundur tinggal pencet. Itu tinggal pencet. Benar. Itu ada pengetesannya masing-masing Benar. seperti itu. Itu dilakukan di sini. Ya. Begitu Oh, pula. ini sekalian kita maju aja nih. Iya. Di trimming quality gate ini kita pasang satu orang di sini. Tugasnya dia akan ngecek electrical yang ada tombolnya di sini. Ya. Dia ngetes tombol-tombol ini berfungsi. Seat kan untuk BMW kan tiltnya sama gerakan maju mundurnya itu Ya. bisa dites manual. Ya. Bisa dilihat di samping situ. Plus untuk yang door, untuk naik turunnya glassnya Tailgate. itu kaca, Oh, kaca. itu kita ada alatnya. Oh, pintu ya. Iya, sama appearance-nya Sebelum dipasang di mobil. sebelum dipasang di mobil. Jadi udah bisa dipakai sebelum dipasang di mobil. Betul. Kita ada alatnya itu menggunakan baterai. Seperti itu. I see. Oke. Dan dari sini kalau misalnya kualitasnya oke, tidak ada problem, kita lanjut ke proses underbody. Underbody. Yang kita sebut di sini yaitu proses overhead di sini. Overhead. Proses overhead karena mobilnya tuh ada di atas. Ada di atas. Kitanya ada di kolong Betul. ngerjain. Sebelum kita proses kita naikkan ke hanger Ke atas, seperti itu, kita pasang Pintu. lagi pintunya di sini. Ini untuk electricalnya sudah dites di area sapesidor di sana. Seperti itu. Jadi kondisi ini sudah bisa dipastikan oke sebelum dipasang ke unit. Oke. Dan di station ini juga kita masang rocker panel. Rocker panel. Rocker panel bagian bawah. Ini Bawah apa? pintu. Footstep. Iya, bukan rocker panel ya. Oh, Kayak add-on-nya di iya. Aksesoris di kan bawah itu pintu, sebenarnya kan? aksesoris, seperti itu. Itu yang kita pasang. Oke, nah ini baru ke atas Terus, mobilnya. Masuk ke depannya sebelum kita bicara di area overhead ini sebenarnya kalau kita lihat di sini di sana ada rear axle. Iya, dari axle. Dari rear axle. Itu rear axle itu untuk tipe-tipe besar kita sapesinya ada di area sana. X7, X5, seri 7, seri 5 itu ada di area sana. Tapi untuk tipe-tipe kecil kita ada di sini. Tipe kecil itu kayak mini. X1, mini, Oh, seri bukan 2. tipe kecil. Tipe itu. yang front wheel drive. Enggak, front wheel drive juga. Oh, sama. Sama. Seri 3 G20? di sini, G20 di sini G20 juga. sini ya. Iya. Untuk tipe-tipe kecil kita sebutnya kalau di sini. Seperti itu. Oke, duitnya nggak kecil sih. Duitnya gede. Duitnya gede. Seperti itu. Ini pasang sini ya. Di sini juga pemasangan rear axle, ada beberapa pipa-pipa di situ yang sudah kita pasang juga. Oke. Oh, di bawah ya. Ya, sama cover wheel house di sini. Cover wheel. Bagian belakang. Wheel house. Oh, ini apa? Inner fender. Iya. Kita sebutnya cover wheel house. Cover wheel house, sama ya. pabriknya. Oke, next di overhead 2. Di sini kita prepare engine juga. Sudah siap sama Ini engine sudah sama axle depannya. shock absorbernya juga dan kita pasang di overhead 3 di sini. Pekerjaannya berapa lama sih masang engine ini naik ke atas? Cycle-nya itu sama. Kalau misalnya belakang dari trimming sejam, di sini juga sejam. Pak, masang barang segitu gede sejam? Betul. Itu karena kita kan harus pindah dari sini ke lifternya di situ. Terus ada beberapa bolt juga yang harus kita satukan ke unit. Memang selain itu kita juga ada pemasangan cover underbody. Jadi nggak cuma engine dia yang ada di sini, tapi malah lebih banyak lagi. Seperti itu sama ini seperti itu. Karena kan bukan cuma naikin ini barang terus ngebaut, nyolok-nyolokin kan banyak banget. Ada, terus masang komponen yang lain. Makanya kita berusaha bagaimana balancingnya supaya selesainya pekerjaan itu setiap stationnya ini cycle-nya itu sama. Cycle 1 jam ya 1 jam, 2 jam ya 2 jam. 1 jam selesai. Seperti itu. Wow. Capek juga sebenarnya kalau lu ngejar operator karena gini nih. Kalau satu macet semua. Benar nggak? Semua.
Iya kan? Kalau depan macet, ya belakang nggak bisa gerak. Lo nggak bisa gerak, Seperti pasti itu. macet. Itu Iya. kayak ini, delay satu semuanya. Delay satu, delay semua. Seperti itu. Tapi itu ada performance measure-nya begitu, ada apa semuanya selalu sesuai aturan atau bergerak-gerak waktunya? Untuk waktunya, kalau misalnya ada line stop, katakan, oh ada part yang salah kirim, Ya. katakan, atau ada problem di Ya. line, Ya. kita ada waktu yang namanya 5 menit. 5 menit itu group leader harus tahu. Oh, Eskalasi lah. kasih lebih dari Eskalasi 5 ke menit. atasan. Lebih dari 5 menit, 10 menit, proses leader harus tahu. Atau format. 5 menit aja ya berarti ya. 5 menit udah harus rame aja pokoknya. Seperti itu. 15 menit supervisornya harus tahu. Dan harus berarti foreman sama group leadernya nggak bisa ngatasin, dia harus turun tangan. 20 menit manajernya harus turun. Seperti itu. Walaupun lagi di mana Walaupun gitu. lagi di mana, kita tetap harus support seperti itu. Wah, delay nih. Apa ngomongnya kalau delay itu? Line stop kita bahas. Line stop. Line stop. Tadi udah sebut line stop seperti itu. Gitu. Karena ini proses nggak gampang ini begini nih. Nggak gampang. Secara komponen yang kita pasang ini ribuan, sekitar 4 sampai 5 ribuan dalam satu mobil. Yang ke depan bisa dilihat di sini ada muffler. Iya, ini pasang muffler ya sini ya, Pasang lain ini ya. muffler, terus cover underbody juga. Cover untuk underbody ngelengkapin lagi. sebelah sana. Secara garis besar itu. Dan kita pasang juga yang tadi di sana bracket rear bumper kita pasang di sini, rear bumpernya juga kita pasang di overhead bar. Oke. Jadi kita sudah cek di sana bahwa bracketnya posisinya udah oke. Jadi setelah kita IC bumpernya di area sapesi, kita pasang, kondisinya sudah oke. Seperti itu. Next ke station selanjutnya, yang tadi rear bumper, di sini ada front bumper. Ini front bumper. Front bumper kita pasang Bersama beberapa headlamp. komponen di sini. Headlamp juga kita pasang di sini sama ini ini reservoir ini kayak reservoir untuk, radiator ya? Radiator. Seperti itu. Dan Bentuknya beberapa lucu-lucu komponen. Iya. Tebel plastiknya kalau Tebel. ini memang beda. Ini apa lagi nih? AC nih. Ini AC. Kayak dryer gitu Iya. ya? Komponen AC. Seperti itu. Next. Waktu LCI lampunya berubah jadi gini, ada perubahan yang dilakukan pabrik ini, harus ada training dulu atau apa? Kita ada tambahan? setiap ada perubahan, baik minor maupun major change atau ganti model lah bahasanya, pasti ada orang Jerman yang akan ke sini, dan kita kalau misalnya ada perubahan, katakan dari X1 itu F44 ke U11 kode pabriknya, itu kita harus training ke Jerman atau ke negara lain yang sudah melakukan proses tersebut seperti itu. Kalau cuma LCA, trainernya yang akan datang ke sini. Trainernya yang datang ke sini. Kalau model C, new model berangkat rame-rame. Iya, berangkat rame-rame seperti itu. Seru dong kalau ada new model ya? Kalau train pada saat di sananya seru, cuman beban moralnya untuk mengajarkan ke teman-temannya itu yang lebih berat. Itu. Seperti itu. Kan jadi pahala nantinya. Iya. Dan ini proses terakhir di area overhead, yaitu kita pasang tire-nya di sini. Tire wheel and tire. Dan kita juga nggak diangkat manual, kita ada lifternya di sana, alat angkatnya. Jadi teman-teman ngambil satu, naikkan ke lifternya, baru dipasang ke unitnya seperti itu. Gampang bener ya? Gampang. Dan Maksudnya posisinya di sini engine belum on. Engine belum on. Belum on. Liquid belum ada. Liquid belum ada, dan untuk maju ke depannya karena kita prosesnya manual itu dengan cara didorong manual. Didorong manual. Tapi elektrik udah, aki juga belum nyambung ya? Aki belum disambungin di sana. Aki belum, liquidnya belum. Liquidnya belum. Dan kalau kita lihat di sini, yang tadi di belakang dipasang cover, ini dilepas lagi. Ini covernya nanti dipakai lagi untuk ke Kalau belakang. misalnya ini sudah ada 10 piece kayak seperti ini, 55 itu akan dikirim ke belakang lagi seperti itu. Untuk dipakai lagi. Dan ini di proses di final ini kita melengkapi bagian backdoor. Kalau kita lihat di situ kan belum kepasang untuk door trimnya belum kepasang. Oh iya bener. Spoilernya aja belum. Sama tailgate yang bawah kita pasang lagi. Kalau X7 sama X5 kan atas bawah. Yang buka dua atas bawah seperti itu, walaupun yang bawah kecil. Lebih ke situ sih.
Ada wiper juga, setir juga kita Oh pasang iya, di setir sini. dari tadi belum dipasang ya? Setir kita pasang di sini. Oh, ntar karena setelah proses yang apa yang di atas tuh overhead selesai, mobil turun. Mobil turun berdiri di bannya sendiri. Betul, seperti itu. Masih didorong. Ini cover engine juga kita pasang di sini sama beberapa komponen bisa dilihat di sini kayak shock Ini absorber tailgate. buat Ya. backdoor juga seperti itu. Sama cover yang di backdoornya kita pasang di sini. Ini mungkin nggak sih ada yang ketinggalan gitu? Kalau ada yang ketinggal, kita secara sistem suplainya saya cerita awalnya part itu dikirim dari TSM ke Gaya Motor ke area supermarket. Area logistiknya di kita lah bahasanya. Tapi di area logistik atau supermarket itu nggak ada orang khusus. Jadi teman-teman yang di sini yang belanja ke sana. Jadi kita bikin 1 unit, katakan, butuhnya 1 buat 1 unit. Kita ambil cuma 1 di sini. Oh, Seperti itu. tinggal ngambil di supermarket Betul. aja. Kalau di sini kan bisa dilihat ini ada 1, 2, 3, Ya, 4. ya, Ini berarti untuk 4 unit katakan. ya. Jadi, ini 4 unit. Butuhnya ini berapa? Cuma butuh Ya. 4 katakan atau Ya. 8. Ya, Jadi itu pokayoke kita. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ada yang ketinggalan seperti itu. ya. Jadi kita make sure semuanya itu sudah sesuai dengan kebutuhan unit seperti itu. Itu tiap ngambil di supermarket ada barcode yang mesti di tap atau apa gitu? Kita nggak pakai barcode, cuma kita ada yang namanya baterai kayak gini. Kita taruh, ini buat unit, Ya. kita taruh di sini. Jadi kayak main congklak seperti itu. Kita ngitung. Ini emblem juga untuk emblem BMW yang di engine hood. Ya. Kita pasang di sini juga. Emblem terus sama stiker-stiker ini buat nutupin pelindung-pelindung. Betul. Di next station kita untuk Isi liquid. Isi liquid. Ada BBM, brake oil, dan yang lainnya kita lakukan di sini. Setelah itu kita juga ada yang namanya F1 Diagnose. Kalau yang tadi A-Test, di sini kita sebutnya F1 Diagnose atau B-Test. B-Test. Jadi electrical yang di trimming sudah dicek, kita lakukan juga pengecekan untuk electrical yang dari overhead sampai dengan final line. Di sini. Seperti itu. Jadi dicolok lagi lah ke Jadi kita alatnya. colok lagi. Colok lagi, ini ngecek juga liquidnya udah bener masuknya. Iya, Ini kan sudah masuk sesuai apa? betul. Oli, power steering udah nggak ada. Steering udah nggak ada, karena elektrik ya. Elektrik. Udah, oli, air radiator, air washer, fuel, terus freon, ya benar. freon. Kita isi di sini. Setelah itu semuanya proses di F1 Diagnose ini oke. Kalau oke itu akan muncul atau ngeprint stiker otomatis di situ. Kita akan tempel di assembling card-nya di situ bahwa menyatakan unit ini sudah oke dan bisa lanjut ke next proses. Itu sistem yang ngeprint. Sistem otomatis. Kalau misalnya oke, itu akan otomatis ngeprint. Kita tempel ke assembling card-nya. Iya. Seperti itu. Kalau nggak masih NG merah, itu harus kita perbaiki dulu sebelum ke next proses seperti itu. Oke. Wah, mantep. Dan setelah itu baru Run test. pertama kali proses start engine di sini. Di sini. Di sini. Di station ini. Terus ini nggak seneng? Gue hidup biasa seneng gitu nggak ya? Biasa aja. Karena kita udah biasa ya. Biasa. Kecuali kalau baru Kalau habis turun mesin apa pasti seneng. Iya. Keren banget loh. Seperti itu. Nggak, ini untuk membuat satu mobil ini ya itu rumit sekali dari awal ya, walaupun semuanya barang-barangnya baru, nggak ada yang diakal-akalin, semuanya copy paste, semuanya SOP ya. Tapi kalau bukan teamwork, kalau nggak ada teamwork, nggak ada leader yang bagus, nggak ada tim yang bisa bekerja sama dengan baik, ini nggak akan bisa jadi satu mobil begini nih, ya kan? Iya. Luar biasa, thank you Mas Tono. Oke, sama-sama. Terima kasih. Jadi gini, pabrik mobil tuh kayak gini, bikin Bagus ya? mobil, bagus. Waktu dulu E30-nya bikin di sini? Ya betul, E30 dan masih ada paknya yang pernah bikin E30-nya. Coba kasih lihat foto E30-nya, mungkin dia inget. Mungkin ya, jangan dia inget VIN number-nya lagi. Oh ini iya nih, merah Ini dulu ada. kata saya. Dulu ada defect. Gitu. Videonya nggak tutup. Jangan lupa tekan tombol jempol kata. Itu aja. Selamat datang BMW seri 7, 735 CKD. Nanti ada i7 juga, i7 belum dirakit di sini, mudah-mudahan di masa depan nanti akan Bisa dirakit di sini keren di sih. sini. Keren banget.
Tadi berarti sasis yang di sana udah lo pegang-pegang? Seri 7 yang terbaru? Lap-lap gitu. Oh udah, berarti ntar kalau ada yang beli, bekas lo Udah berarti? bekas gua udah menaruh sidik jari. Oh, berarti Enggak boleh pegang lagi. Terima kasih telah menonton.